Dalam pelayanan, entah itu di praktek mandiri, entah itu di puskesmas, ya kan? Itu merupakan program kerjasamanya dengan pemeriksaan rutinan yang sudah ada dengan BPJS dan sebagainya. Jadi kita bantu. Yang pertama, safety review. Kedua, menyanyikan. Yang ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan di baju pembuka. Jika posisi Anda berada di dekat altar, maka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Pada hari ini kami dapat hadir bersama. Langsung mulai deh. Waladina beriman. Ya. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman bertakwa sebelah kiri. Ya. Yang kita cari, kita periksa kira-kira seperti ini. Kemudian ini juga sama. Ini tadi tulang belakang, ini lambung ya. Aortanya ini tadi. Ya, berarti dia berada di sebelah kiri. Kalau ini diafragma ya. Diafragma itu pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Ini lambung, ya. Ini ginjal. Nah, ini insersi tali pusat ya. Tali pusat, ini irisan setinggi perut, ini tali pusatnya. Ya. Ini tangan, kaki, ya. Nah ini yang kita sebut tadi NT ya. Mengevaluasi ada tidaknya penimbunan cairan di belakang leher. Ini juga harus dikerjakan di trimester pertama. Setelah lewat trimester pertama, seandainya kemarin itu kok NT-nya tidak normal, itu di atas 14 minggu sudah tidak kelihatan lagi. Ya. Ini kalau trimester kedua, ya tadi seperti tadi saya sampaikan, mengukur ukuran kepala ini butuh potongan yang tepat. Ini tadi yang ventricle cavum septum pellucidum tadi ya, ada di sini ventricle lateral, di belakang sini ada cisterna magna. Itu kalau pengambilan gambarnya tidak pas seperti tadi, seolah-olah di kepalanya ada cairan. Ini abdomen, ini tadi lambung, ini aorta, tulang belakang, ini berarti dinding depan perut, ini vena hepatica. Ya, ini tulang paha. Kalau tulang paha ini kurang lebih menggambarkan pertumbuhan tulang panjang. Ya, jadi kalau bayi itu diukur tulang pahanya normal, itu insya Allah ukuran badannya proporsional. Ya, antara badan, kaki. Nah, ini salah satu yang pernah saya kirim. Ini salah satu aja ya. Jadi dengan hamil keempat, riwayat SC 2 kali, umur 32, 34 minggu. Ya, plasenta previa totalis akreta. Ya, jadi kalau pada pasien akreta itu justru tidak pernah terjadi perdarahan. Seringnya seperti itu ya. Jadi kalau plasenta previa kok perdarahan, itu insya Allah bukan akreta gitu ya. Insya Allah tapi ya. Kita belum periksa, itu ya. Tapi kalau ini plasenta previa kok malah tidak pernah perdarahan, ibunya tenang-tenang aja, tidak nyeri. Nah itu justru bahaya. Justru sebagian besar akan menjadi akreta. Kenapa kok dia tidak perdarahan? Karena dia nempelnya sudah menembus ke myometrium. Jadi plasentanya sudah kuat, dia tidak bisa geser, tidak bisa lepas sama sekali. Justru tidak pendarahan. Nah, hal seperti ini kalau tidak pernah periksa dan sebagainya, dioperasi di situ aja, ya operatornya kaget. Saya juga pernah juga, jadi pasien tidak pernah kontrol, tidak pernah NC di rumah sakit, datang di UGD ya.
hanya per telepon ya, dokter pasien riwayat SC, plasenta previa, perdarahan. Dengan perdarahan itu mau tidak mau bayinya harus dilahirkan karena sudah perdarahan. Ya, oke, disiapkan operasi, gitu ya. Setelah masuk kamar operasi, saya buka, ternyata di permukaan uterusnya itu ya seperti ini, gitu ya. Ini berarti akreta, ya sudah. Saya buka di sebelah atasnya, bayinya saya lahirkan, tali pusat saya ikat, saya masukkan lagi, terus saya jahit, perutnya saya tutup, pasien dirujuk ke Semarang. Ya, kenapa ya? Karena hal seperti ini kita tidak bisa mengerjakan di sini. Ya, kenapa? Karena pasiennya pulang, biasanya saya dikasih tahu sama operator yang di sana, komunikasi, pasien pulang, baik, ya alhamdulillah. Tapi ditanya, ibu di sana ditransfusi berapa Bu? 10 kantong dokter. Nah, hal-hal seperti itu tidak mungkin dikerjakan di sini. Makanya lebih baik periksa, lebih baik terdeteksi sebelum melahirkan, gitu ya. Karena kalau sudah seperti ini tidak mungkin, gitu ya. Dan di Karyadi pun prosedurnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi bayinya dilahirkan, kemudian semuanya dicegah perdarahannya. Kalau masih bisa diselamatkan uterusnya atau reproduksinya masih dibutuhkan, misalkan, oh anaknya baru satu, ya tetap berusaha di konservatif. Tapi kalau reproduksinya sudah cukup, anak sudah cukup, dengan kondisi seperti ini ya lebih baik histerektomi. Ya, tapi seperti tadi histerektominya pasti luar biasa. Seperti tadi ya, karena pasien butuh transfusi yang banyak dan itu tidak mungkin kita kerjakan seperti kita mesti di daerah. Ya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Enggak, Dokter. Langsung saja. Dia plus untuk Dokter Yasin. Ya. Ya. Untuk Dokter Yasin, izin bisa langsung Dokter. Nah, kita langsung tanya jawab. Oke. Ngapunten. Jadi nanti kita langsung nanti untuk apa namanya dengan Dokter Yasin dan nanti dengan Dokter Safira. Makanya siapkan pertanyaannya, karena ada hadiah menunggu. Oke. Ya, monggo Dokter. Jadi sedikit tadi ya, tapi saya sedikit lempar nih ya. Ini sama-sama FKTP sama soalnya ya. Problem di masyarakat itu adalah kesadaran akan kesehatannya. Untuk screening itu susah. Leres bilang kesadaran masyarakat. Kadang untuk kita sendiri pun ngapunten nih ya. Saya sendiri ini saya nggak usah yang lain ya. Kadang untuk saya sendiri pun mau screening MCU aja, alah nggak apa-apa. Ada yang berorientasi, aku kalau ketahuan malah takut. Ada ya, ada yang nggak mau cek dok karena takut malah kalau ketahuan ya. Jadi itu adalah tantangan kita di FKTP ibu-ibu teman-teman yang mohon izin teman-teman, tantangan kita ada di sana gitu ya. Tapi tugas kita adalah untuk mengedukasi. Nah, pentingnya tadi screening di awal, mohon izin teman-teman. Pentingnya dokter tadi disampaikan bahwa organogenesis itu berhenti di 3 bulan, ya 10 sampai 13 maksimal di 14 minggu dokter Jadi screening terjadi pentingnya adalah pada ibu hamil yang sekarang, yaitu di bawah 3 bulan untuk mengetahui tadi apa perihal resiko keguguran, perihal tadi apa namanya kecacatan kongenital dan sebagainya. Itu sangat penting sekali. Makanya tadi screening itu penting dilakukan. Awalnya di FKTP sebagai awal, sekarang alhamdulillah FKTP sudah banyak difasilitasi dengan USG gitu. Tapi ya perlu dengan asesmen lebih tambahan gitu, apalagi mungkin ibu-ibu yang di sini yang punya putra putri gitu sudah menikah kehamilan pertama, itu penting sekali untuk dilakukan screening gitu utamanya di feto maternal ini. Nah, apalagi tadi tambahin ada sirkulase cervix, mohon izin dok, baru dengar kalau jujur aja dok. Sirkulase cervix, beliau bisa dengan banyak nggak kasus-kasus dengan pasien-pasien prematuritas 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali malahan. Kami kalau saya rekornya itu kelihatan 4 kali betul dok, 4 kali riwayat AB
ya. Jadi akhirnya ya kalau tidak dapat informasi kayak gini kan jatuhnya keputusasaan nggih. Ya wes lah gitu mungkin takdirnya dan sebagainya, ternyata masih ada cara-cara yang lain. Ya tadi salah satunya sirkulasi bisa diikat dan sebagainya. Oke, untuk persingkat waktu kita buka 3 pertanyaan, J. Oke, ini 1, 2, 3, ini satu cepet nih. Yang tengah Rian, yang kerudung hijau ngapunten, oke, Ibu. Nanti saya tampung kan udah set, set, set gitu ya. Kita buka 3 nanti di sini juga ada, di sana juga sudah ada. Oke, sakit berdiri nanti bisa disampaikan nama, ini dari mana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Lestari dari Puskesmas Wirah Desa, Pak. Apabila tadi kan disampaikan bahwa pentingnya OSG feto maternal, ya Pak, ya. Seandainya pada saat dilakukan OSG tersebut ada kelainan bawaan yang terdeteksi. Nah, tindakan selanjutnya, kan saya dengar ada yang boleh diabortus. Nah, jenis-jenis kelainan apa saja yang disarankan untuk diabortus atau mungkin karena sudah terdeteksi ini nanti akan untuk kehidupan selanjutnya kurang bagus untuk bayinya. Yang pertama, jenis-jenis kelainan seperti apa yang nantinya disarankan abortus. Kemudian pada trimester berapa boleh diabortus? Apabila ditemukan trimester 1 atau trimester 2 atau trimester 3 boleh itu. Kemudian secara hukum medis bagaimana, kemudian secara hukum agama bagaimana untuk kasus-kasus tersebut, Pak. Nah, yang kedua terkait dengan IUCR, itu penyebabnya apa dan bagaimana penata laksanaannya apabila ada pasien yang mengalami kondisi tersebut, sedangkan pasien tersebut konsumsi makanannya udah bagus, kenaikan berat badannya sudah bagus, tapi masih bayinya IUCR. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan udah kayak ujian dok. Pertanyaan pertama A, B, C, D. Pertanyaan kedua muncul lagi ini. Nih, ngapunten yang dari sebelah kiri yang kerudung ngapunten di sini tadi. Coba kerudung apa namanya? Pink apa ya? Ibu. Oh iya, oke. Bu Nuning nggih, nggih. Mohon izin perkenalkan kenal. Terima kasih, perkenalkan. Saya Nuning Arsyaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dokter tadi, dokter menerangkan bahwa ada untuk tindakan penyemprotan serviks ya, atau sirkulase tadi. Untuk itu saya menanyakan kapan dan persiapannya bagaimana. Yang kedua, untuk skizofrenia maternal itu bisa mendeteksi adanya kelainan atau PE bisa, dan apakah bisa diketahui dari organ mana yang pada waktu untuk organisasi yang diketahui adanya PE mungkin ya, apa secara dini bisa diketahui dengan adanya USG tadi itu maternal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Yang sana, nggih. Pojok sana itu. Ya, hadiahnya nanti cucunya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nunung Fariska, dokter dari PMB Bidan. Sharing sekitar pasien dokter. Jadi akhir-akhir ini saya sering menemui pasien dengan oligohidramnion dokter. Nah, yang saya tanyakan dokter, cara mencegah untuk mengatasi masalah tersebut dokter dari segi pola nutrisi ataupun terapi oral yang bisa diberikan di tempat praktek mandiri bidan dokter. Atau nuwun. Terima kasih. Atas pertanyaannya. Nggih, untuk hadiahnya mungkin untuk yang ini bersih untuk anaknya atau cucunya, nggih. Nggih, udah pada sampai sini nggih. Nggih, mungkin sedikit tadi nggih dok, pertanyaannya 3.000 ya dok, anak pinak nggih. Ini sekali mungkin yang hampir bisa.
Eh, untuk kelainan bawaan dokter tadi ya, pertanyaan ini kelainan bawaan boleh di AB apa tidak dan kapan, terus legalitasnya gimana? Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama tadi ya, kelainan genetik pada janin itu ya. Dari sini, dari kita mengetahui ada kelainan genetik, ya, seperti tadi saya sampaikan, kita paling tidak itu bisa mengedukasi ke keluarganya, termasuk tadi ya berat ringannya, kemudian nanti terapinya setelah lahir dan sebagainya. Nah, itu beberapa kondisi. Tapi kalau di Indonesia ya Bu ya, di Indonesia itu undang-undang abortus itu tidak boleh, gitu ya. Jadi menggugurkan di Indonesia boleh tidak boleh, tidak ada hukum yang membolehkan, ya itu tidak ada. Tapi kalau misalkan, oh saya ini ada kelainan genetik, saya mau ke Singapura, gitu ya. Nah, nanti hukumnya hukum Singapura. Ya, jadi kalau di Indonesia jelas tidak boleh, itu ya. Terus, nah ini saya jadi Ustadz Adi Hidayat ya. Ya, jadi kalau pendapatnya, saya pernah nonton ya, ada di videonya itu ya. Pendapatnya Ustadz Adi Hidayat. Pertanyaannya mirip-mirip seperti yang Ibu ditanyakan tadi ya. Jadi kehamilan itu dilihat dari sisi yang lebih jauh dari itu, gitu ya. Kita tidak melihat dari hidup dan mati, gitu ya. Hidup dan mati itu Gusti Allah. Terus seperti tadi, orang hamil itu satu ya harus disyukuri, gitu ya. Terus dalam perjalanan kehamilannya itu seandainya ibunya bersyukur, bersabar, menikmati, ya insya Allah sepanjang kehamilannya itu akan dapat pahala. Ya, itu Ustadz Hadi Hidayat ini ya. Saya menirukan aja. Ya, jadi termasuk hal-hal seperti itulah yang akan kita edukasikan ke pasien, gitu ya. Walaupun seperti tadi, ini dari resikonya berat. Berat itu misalkan dia mengenai sistem saraf pusat misalkan ya. Nah itu kan kemungkinan hidupnya bayi setelah lahir kan kecil. Nah itu kira-kira yang hal-hal seperti itulah yang untuk membesarkan hati si ibu ini gitu ya. Kemudian satu yang boleh dilahirkan lebih awal itu kalau kondisi anencepal. Ya, hanya anencepal. Itu yang sudah disepakati. Ya, itu boleh dilahirkan lebih awal. Tapi ya alhamdulillah dari beberapa kasus yang ada di rumah sakit ini itu saya sampaikan semuanya seperti tadi ya. Dari kondisi bayinya jelas dia anencepal, kemungkinan lahir, kemungkinan hidupnya sangat kecil. Tapi begitu ibunya saya edukasi yang seperti tadi bahwa hamil itu berpahala, kalau ibunya sabar selama 9 bulan merawat dan sebagainya, ya itulah mungkin kenikmatan orang hamil. Ya, itu hampir sebagian besar semua pasien memilih menunggu sampai 9 bulan. Ya, itu bagus. Karena dia insya Allah ya seperti tadi, kembalinya hamil itu takdir Allah, hidup dan mati pun takdir Allah. Itu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua Nomor tadi, dua, Dok, tentang IUGR dokter. IUGR. Apa, terus bagaimana, terus preventable-nya Oh gimana? ya, IUGR. Jadi pertumbuhan janin yang terhambat. Ya, pertumbuhan janin terhambat ini bisa saja seperti tadi dia sejak awal kehamilan atau di trimester akhir. Ya. Terus penyebabnya banyak. Penyebabnya ya bisa misalkan kronis, pada ibunya sebelum hamil, ibunya kurus, ibunya kecil, ibunya punya penyakit kronis. Nah, itu bisa dari situ, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi kehamilan itu kan dia punya lingkungan sendiri, uteroplasentanya, ya. Jadi
di ibunya punya mekanisme metabolisme sendiri, di lingkungan kehamilannya juga punya lingkungan sendiri, utero, plasenta, uterus, umbilikus, bayi. Nah, tinggal kita seperti tadi, ini IUCR-nya kita tentukan dulu, dia simetris atau tidak simetris. Simetris itu tadi kalau perutnya kecil, kepalanya kecil, itu simetris, berarti dia terjadi sejak awal kehamilan. Tapi kalau tidak simetris, kepalanya normal, perutnya kecil, bayinya kurus, itu berarti terjadi di trimester akhir. Nah, tinggal kita melihat penyebabnya apa. Ya, seperti tadi misalkan, oh ini kronis, ibunya memang dari awal kecil kurang gizi, kek dan sebagainya. Nah, di situ yang kita intervensi. Tapi kalau di trimester akhir kita dapatkan penyebab ibunya apa, di situ yang kita intervensi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, terus mungkin penting juga yang jarang disampaikan, orang hamil tidak boleh begadang ya Bu ya. Jadi orang hamil tidak boleh begadang. Itu Ibu coba pastikan pasien-pasien yang ada di puskesmas. Ya, Bu tidurnya sehari berapa? 6 jam, 8 jam. Kedengaran cukup. Tidurnya kapan Bu? Habis subuh. Pasti metabolisme tubuh ibu hamil itu tidak bagus untuk pertumbuhan janin. Ya. Kemudian selanjutnya tadi deteksi preeklamsi. Ya. Jadi preeklamsi ini bisa saja dari awal kita tahu ya. Misalkan oh dari riwayatnya dia sudah jelas kalau hamil pertama preeklamsi, kedua pasti preeklamsi kalau tidak dikasih pencegahan. Kemudian kalau dari hamil yang tidak pernah eklamsi, deteksi dari awal bisa. Itu bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Cuman pemeriksaan laboratoriumnya di sini mungkin belum ada ya. Ada tapi tidak terlalu populer gitu ya. Misalkan pemeriksaan plasental protein 13 misalkan. Ini penelitian saya waktu mau lulus feto maternal. Nah itu bisa saja, misalkan kita ke lab situ bisa. Itu dari deteksi proteinnya itu nanti bisa memprediksi timbulnya preeklamsi. Kalau yang lain juga banyak, terus kalau yang USG juga bisa. Jadi di trimester pertama itu dilakukan Doppler arteri uterina ibunya. Ya, jadi arteri uterina itu ada di kanan kiri mulut rahim. Itu dikerjakan di trimester pertama, di situ dilakukan pemeriksaan Doppler. Ya, dari situ nanti bisa muncul, bisa kita nilai Doppler arteri uterinanya normal atau tidak. Nah, dari situ bisa memprediksi timbulnya preeklamsi. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, oh ya, sirkulase. Sirkulase seperti tadi Bu ya. Bisa dari evaluasi anamnesa pasiennya ya. Misalkan, oh saya prematur tiap 5 bulan. Ya berarti sebelum 5 bulan kita harus benar-benar evaluasi. Ya. Terus dari umur itu atau dari evaluasi USG tadi Bu ya, sebelum ada tanda-tanda yang mengancam prematur, itu sudah dilakukan sirkulase atau pengikatan mulut rahim. Itu kalau teknisnya dikerjakan di kamar operasi karena pasien harus kondisi terbius ya. Kemudian mengikatnya juga pakai benang khusus yang khusus untuk sirkulase. Ya. Kemudian dari penanya ketiga tentang oligohidramnion. Ya. Jadi air ketuban itu diproduksi oleh plasenta. Itu ya, dari awal hamil. Sampai kira-kira nanti di umur 36, 37 itu produksi air ketuban itu sudah mulai berkurang. Ya, jadi kalau secara umum kalau tidak ada kelainan plasenta ya, tebal tipisnya normal, kemudian luasan plasentanya normal, tentunya air ketuban itu secara produksi normal. Ya. Kemudian sirkulasi air ketuban seperti tadi saya sampaikan. Bayinya menelan air ketuban, diserap, dikencingkan, itu termasuk mekanisme untuk mempertahankan jumlah air ketuban.
Ya ini termasuk misalkan ya, ini polihidramnion gitu ya. Nah, polihidramnion kita harus seperti tadi. Kenapa dievaluasi? Polihidramnion apakah dari produksinya yang berlebih atau sirkulasinya yang tidak lancar? Bayinya tidak bisa menelan, bayinya tidak bisa kencing seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita dapatkan berkurang oligohidramnion, ya berarti ya apakah produksinya yang kurang karena kelainan plasenta tadi, atau sebenarnya semuanya normal, plasentanya normal, produksinya normal, tapi saat pemeriksaan sedikit, ya kemungkinan rembes, kemungkinan keluar. Itu yang kadang-kadang pasien tidak tahu atau kurang care ya. Dia awalnya sering keputihan, tapi setelah sekian lama merasanya kemudian bertambah banyak. Tapi dia tidak mengevaluasi apakah itu tetap keputihan atau bercampur air ketuban. Kalau benar air ketuban ya harus dirawat. Gitu ya. Tapi nek seperti tadi harus minum apa? Kadang ada yang, dokter nek saya minum Air kelapa kelapa. muda gimana dokter? Wah enak sekali Bu, minumnya siang-siang pakai es campur sirup. Nah, ya jadi secara langsung enggak ada. Ya, jadi yang jelas tadi bagaimana produksinya, sirkulasinya, terus rembes atau tidak. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih Dokter Yasin. Mungkin pertanyaan kita di trimester ya. Di termin pertama nggih. Jadi apabila ada pertanyaan nanti bisa main ke tempatnya Dokter Yasin. Boleh Dok? Boleh. Atau nanti nunggu si spelling ya Dok ya. Kalau masih ada nggih. Bismillah. Nah, sedikit merangkum Dokter. Pentingnya screening ternyata tidak hanya USG itu hanya ngecek CRL aja ya Dok ya. Alhamdulillah CRL-nya sekian, usia kehamilan, oh DCC-nya bagus ini ya, reguler, sudah selesai, nggih. Rata-rata ya karena saya di FKTP juga gitu, Dok. Jadi ya kurang lebih gitu. Jadi kalau itu pasti saya sampaikan untuk pertimbangkan untuk di screening lebih lanjut untuk fitomaternal tadi. Ternyata PE bisa diidentifikasi lebih awal dengan apa tadi, dengan pemeriksaan di arteri tadi gitu, kanan kiri dan sebagainya, itu ternyata bisa, oligo dan sebagainya ternyata bisa, dan ini bisa memberi harapan kepada pasien kita, masyarakat secara umum, utamanya ibu-ibu yang apa namanya sedang hamil dan sebagainya dan mau program hamil. Dan mengingatkan lagi Dr. Yasin dan kami sekarang sudah ada program ini ya Dok, untuk program kehamilan HSG sudah ada. Jadi monggo nggih untuk mungkin ada saudara atau pasien terkendala gitu untuk mau ikhtiar gitu ya perihal mengusahakan kehamilannya, monggo dengan kita, dengan Khadijah. Jadi terima kasih. Di sini juga kami juga apa namanya ada program tabung ya, tabung feto maternal nggih. Ada sepingin feto maternal dengan Dokter Yasin, nabung dulu bisa dengan Khadijah, nggak apa-apa, ada programnya. Nanti detailnya kita ada kontak PMO ya. Jadi maternity officer. Jadi kita ada person yang khusus menjawab hal-hal tersebut. Nanti kita informasikan di belakang. Oke. Untuk bersama itu terima kasih banyak Dokter. Berikan aplaus kepada Dokter Yasin. Oke, semoga apa yang diberikan nanti ini nggih. Nah, sebelum mungkin meninggalkan untuk beliau apa namanya berpraktek kembali, kita mungkin foto bersama, tapi biasanya kan di atas gitu nggih. Ini kebetulan nggak muat nggih. Jadi kita yang ibu-ibu nanti bisa berdiri nggih. Nanti fotonya dari atas kayak konser gitu ya. Oke, nggih. Monggo Dokter. Monggo bisa berdiri, tempat duduknya masing-masing enggak apa-apa. Nggih. Dokter bisa berdiri. Ya. Bilang kalau nggak kelihatan ya. Sini Dok, kita di kanan kiri. Dokter Vivi. Monggo. Ya. Nah, yang kita tunggu-tunggu juga nggih. Berarti kalau kita ngomong berarti gante ya. Kalau kita ngomong kan ada pre, gante dan post nggih.
Nah, kita ngomong tadi dengan Dokter Yasin, matur nuwun dokter. Oke. Kalau kita ngomong tadi Durantenya ibu-ibu ya, teman-teman ding ya, lupa terus ya. Durante sekarang posnya ya 1000 hari emas itu kan tidak hanya pas kehamilannya tapi paskanya gitu ya. Nah, kita nanti akan bahas dengan pembicara yang pasti luar biasa. Oke, bisa saya bacakan untuk CV-nya, Mas. Nah, Dr. Safira, Magister Medical Science, oke, spesialis anak, beliau S1 di UGM, oke, terus S2 di pendidikan OJ-nya juga ada di UGM, dan beliau menempuh S2 juga secara paralel ada di UGM. Nah, beliau sekarang menjadi dokter di spesialis anak di Rumah Sakit Siti Khadijah Pekalongan. Untuk mempersingkat waktu, Dokter Safira, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk? Belum ya? Masih semangat ya ibu-ibu ya? Iya. Kita lanjut ya Bu, langsung aja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya juga terima kasih banyak telah diberi kesempatan di sini untuk mengisi acara ini. Eh, di sini kita bicara antar tenaga kesehatan, jadi insya Allah istilahnya sudah bukan istilah-istilah awam lagi, tapi nanti monggo untuk penyampaian ke pasien, ke orang tua anak-anak, orang tua pasien bisa dimudahkan istilah-istilahnya gitu ya Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai aja. Saya akan melanjutkan tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dengan program pemantauan dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Nah, lagi-lagi ya kita mengulang periode emas, tumbuh kembang itu lagi. Kenapa sih kok diulang-ulang terus kayaknya tumbuh kembang ini kenapa kok dibahas terus gitu ya? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya, 1000 hari itu dimulai dari sejak janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Ini merupakan periode yang sangat penting dalam pertumbuhan dan juga perkembangan. Selain perkembangan, tentunya aspek nutrisi itu juga sangat penting. Maka dari itu adanya program dari pemerintah ya, untuk pencegahan malnutrisi di 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan usaha untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal. Pencegahan ini dibagi menjadi 3, pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Pencegahan primer itu bahkan dimulai sejak IMD. Jadi malnutrisi itu sudah dicegah sejak kapan? Bukan sejak anaknya makan ya, bukan sejak anaknya makan minum MPASI, bukan. Bahkan dari IMD itu sudah merupakan program pencegahan malnutrisi. Dengan IMD harapannya nanti kemampuan meneteknya lebih baik, ASI eksklusifnya lebih tercapai, dilanjutkan dengan program-program laktasi, manajemen laktasi itu termasuk di pencegahan primer. Selanjutnya pencegahan sekunder itu dari pemantauan pertumbuhan, pengukuran berat badan, screening, dan lain-lain. Pencegahan tersier itu kalau sudah terjadi adanya diagnosis. Jadi udah terlambat sekali ya, kalau udah terlanjur weight faltering, sudah terlanjur stunting, sudah terlanjur gizi kurang, itu bahkan di tersier gitu, udah terlambat sebetulnya. Stimulasi yang tepat dan adekuat itu akan merangsang otak anak sehingga perkembangannya nanti berangsung optimal. Maksudnya apa tumbuh kembang optimal? Tumbuh kembang optimal maksudnya itu sesuai dengan umurnya. Jadi anak 1 tahun sudah bisa apa? Harapannya ya dia mencapai sesuai usianya itu. Kalau dia bisa lebih cepat itu udah lebih bagus lagi ya. Tapi targetnya kita paling tidak kalau dia memang usianya duduk ya dia sudah bisa duduk. Kalau dia usianya berdiri dia sudah bisa berdiri, itu sudah cukup dikatakan untuk tumbuh kembang optimal. Nah, kenapa sih penting sekali? Udahlah, nanti juga bisa jalan sendiri, nanti juga bisa ngomong sendiri ya. Kamu masih sering dengar istilah seperti itu dari awam ya? Masih sering sekali ya, terutama dari mungkin kalau yang anaknya diasuh oleh eyangnya mungkin atau pengasuhnya. Mungkin kebetulan yang mengasuh itu kurang tahu gitu ya, masih menggunakan istilah jadul. Jadulnya karena udahlah nanti bisa sendiri gitu. Kenapa sih harus distimulasi? Nah, jadi otak itu lahir ya, bayi lahir,
itu volume otaknya masih 25% dari dewasa. Nah, 25% tadi kita optimalkan lagi dengan tadi ya screening feto-maternal. Harapannya 25% itu bagus lahir. Nah, ternyata saat usia 2 tahun itu sudah berkembang sampai 75%. Jadi dari 25 ke 75 lumayan banget ya Bu ya. Karena 100%-nya itu udah sampai nanti akhir hayat gitu. Udah segitu aja dah, nggak akan bertambah-tambah lagi. Nah di 2 tahun itu sudah mencapai 75% volume otak dewasa. Artinya sel-selnya juga ya segitu gitu. 75% sel otak kita sekarang itu sudah begitu, jumlahnya segitu dari sejak usia kita 2 tahun, bayangin ya. Jadi kalau terjadinya sesuatu sebelum usia 2 tahun itu sangat besar efeknya. Kejang misalnya ya. Atau misalnya trauma kepala berat sebelum 2 tahun, asfiksia termasuk dalam periode ini ya, itu sangat-sangat fatal efeknya. Kalau sudah terlanjur, anak saya udah 3 tahun nodok ya sudahlah, enggak ya. Di usia 5 tahun itu masih ada kesempatan sampai ternyata di anak usia 5 tahun itu volume otaknya 90% dari volume otak dewasa. Jadi kalau yang belum 5 tahun masih bisa dikejar. Dikejar karena harapannya sel-selnya maksimal di usia 5 tahun itu karena nanti itu yang 90% yang sel yang bertahan sampai dewasa gitu. Nah bayi itu lahir dengan miliaran sel otak. Sel-sel otak ini masing-masing memiliki potensi ya. Belum tentu jadi sih, tapi itu potensi yang sudah dimiliki sejak lahir. Sel-sel otak yang dipunya ini harapannya semuanya bisa berjalan dengan maksimal sehingga nanti dia menjadi pribadi dewasa yang mandiri, yang produktif, yang sukses, yang cerdas. Harapannya kan semua anak-anak akan menjadi pribadi yang seperti itu saat dewasa ya. Nah, gimana caranya supaya hal itu tercapai? Sel-sel ini mau kita hubungkan satu sama lain. Nah, supaya namanya tuh sinaptogenesis ya. Terjalinnya satu antar sinaps-sinaps antar sel otak itu namanya sinaptogenesis. Gimana sih caranya supaya banyak ini sinaptogenesisnya ini banyak sehingga sel yang dipunya itu mampu berfungsi menghasilkan nantinya pribadi yang mandiri, cerdas dan produktif gitu ya. Caranya dengan stimulasi. Nah, itulah bedanya yang distimulasi sama yang enggak distimulasi. Mungkin yang tidak distimulasi bisa aja sih jalan, bisa aja sih duduk, sekolah juga bisa. Tapi semakin banyak distimulasi, semakin banyak sinaptogenesisnya. Harapannya nantinya juga jadi pribadi kemampuan fungsional juga lebih baik gitu. Maka dari itu stimulasi itu nggak cukup 1 kali, seminggu sekali, sebulan sekali itu nggak cukup. Oh sudah dok, sudah dilatih berdiri kok Jumat kemarin. Nah ini udah Jumat lagi kan. Stimulasi itu harus berulang-ulang, konsisten, kontinu dan semakin sulit naik ya. Semakin misal hari ini stimulasi duduk sudah bisa duduk, lanjut stimulasi merangkak, lanjut lagi stimulasi berdiri terus begitu ya. Harapannya semakin banyak sinaptogenesis yang terjadi. Selain sinaptogenesis yang kedua adalah neuroplasticity ya. Otak itu sifatnya mampu lentur gitu. Mampu berubah sebagai respon dari stimulasi. Semakin lentur otak itu, maka dia akan semakin bagus nanti fungsinya. Nah, neuroplastisitas ini maksimal terjadi di 3 tahun pertama kehidupan. Maka dari itu, lagi-lagi tumbuh kembang itu selalu prinsipnya lebih awal lebih baik, lebih dini lebih baik. Karena itu semua maksimal pesatnya itu di 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, ya setidaknya masih bisa ada kesempatan sampai 5 tahun pertama kehidupan. Nah pertumbuhan sendiri ini secara definisi ya, tumbuh itu secara ukuran, artinya jumlah selnya bertambah, jumlah jaringannya bertambah. Sedangkan perkembangan itu secara fungsi, mampu berdiri, mampu duduk, mampu bicara, seperti itu. Pemantauan pertumbuhan ya dengan pengukuran caranya, pengukuran berat badan, tinggi badan, lekar kepala, terus dibandingkan. Jadi jangan cuman saat ini beratnya normal, tingginya normal itu nggak cukup. Pasti ibu-ibu di sini juga sudah sangat familiar ya. Harus lihat pertambahannya dibandingkan pengukuran sebelumnya gimana, berdasarkan usianya gimana, proporsinya gimana. Caranya ya dengan dilakukan plotting. Lalu untuk pemantauan perkembangan itu dilihatnya dari 4 aspek, motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, lalu personal sosial atau kemandirian. Setelah kita akses semuanya, kita akan identifikasi apakah ada penyimpangan
Apakah ada kelainan atau adanya tanda bahaya atau red flags? Nah ini ya, pasti sudah sangat familiar. Setelah kita mengukur, jangan lupa untuk selalu ditulis di plot, di grafik KMS ya. Kita lihat di sini ya, ada terjadi masalah. Ini di saat lahir dia potensinya baik nih, lahir BBLC, berat badan lahir cukup ya, bertambah bagus, tapi ternyata diukur lagi di usia berapa nih? 3 bulan, grafiknya melandai. Nggak cuma melandai, bahkan sampai memotong garis merah, bahkan sampai di bawah garis merah. Ya, jadi ini artinya kenaikan berat badannya tidak adekuat. Bisa dari sini, bisa juga kita konfirmasi lagi dengan tabel WHO ini. Targetnya 3 bulan pertama naiknya segini. Kalau dia di bawah itu, di bawah persentil 5, artinya dia kurang. Lalu jangan lupa juga diplot di berat badan berdasarkan usia. Ini juga ada masalah yaitu melandai. Kenaikan berat badan tidak adekuat, garis pertumbuhan menjauhi garis normal, menjauhi garis hijau atau melandai. Sudah contoh masalah ya. Ini juga tinggi badan sama. Ya. Nah, yang sering menjadi permasalahan adalah untuk pertambahan berat badan. Jadi bulan kemarin 3 kilo, bulan ini 3,2. Cukup atau tidak sih segitu nambahnya? Kan udah nambah, kan udah naik beratnya. Cukup nggak sih? Kita harus lihat ya. Dia ada di, bisa pakai 2 cara. Misal saat itu dia ada di minus 1 SD, maka kita bisa lihat berdasarkan grafik WB/U untuk minus 1 SD itu pertambahannya berapa, apakah tercapai atau tidak. Bisa juga kalau mau lebih mudah, lebih pas, lebih presisi, pakai tabel yang tadi, Simplified WHO, yang kotak-kotak ini. Ya. Nah dilihat aja persentil 5, minimal itu di persentil 5, yang 5 TH ini ya. Kalau targetnya 400, misalnya dia 300, ya berarti kurang. Gitu ya. Karena kalau dibiarkan lama-lama, dia pasti akan melandai sampai dengan memotong garis. Lalu setelah itu, setelah udah kita ukur-ukur, kita harus interpretasikan ya. Apakah kenaikan berat badannya ini sesuai? Lalu yang kedua, apakah berat badan berdasarkan usianya ini menyimpang? Artinya menyimpang ya di bawah minus 2 SD atau lebih dari plus 2 SD. Sama juga dengan tinggi badan, apakah dia stunting atau tidak. Sama juga dengan status gizinya, apakah gizi kurang atau bahkan gizi buruk. Atau malah obesitas. Nah ini untuk definisi-definisinya, setelah diukur jangan lupa disebut ini, apakah dia berat badan kurang, apakah dia pendek atau stunting, apakah dia gizi kurang atau dia normal. Nah ini contohnya ya untuk intervensi dini, misalnya di 2 tahun pertama ada kenaikan berat badan yang kurang dari persentil 5, maka artinya dia sudah ada masalah itu. Meskipun anaknya masih kelihatan gemoy, berat badannya masih normal, tinggi badannya masih di garis hijau, BB/TB-nya masih gizi baik. Tapi pertambahannya ternyata kurang dari persentil 5, tidak sesuai target, itu udah mulai ada masalah. Tapi masih bisa dilakukan intervensi dini. Kita kaji kembali ANP itu asuhan nutrisi pediatri ya. Dia makannya apa sih? Yang dimakan sehari-hari apa aja sih? Cara menyusuinya bagaimana sih? Aturan makannya gimana sih? Jam makannya gimana sih? Harus dikaji lagi. Dari situ kita intervensi dini namanya. Intervensi dini, lalu kalau misalnya kok di intervensi dini udah diajari cara menetek yang baik, udah diajari perlekatan, udah dikasih tahu jam-jamnya yang tepat seperti apa, ternyata nggak naik juga berat badannya atau naiknya tetap tidak sesuai harapan. Nah kita harus cari red flag-nya. Lalu sama juga untuk gizi kurang atau gizi buruk, jika memang sudah ada gizi kurang ya kita langsung intervensi awal. Kita berikan multivitamin boleh, kita kasih susu tambahan susu pertumbuhan boleh. Atau bahkan kalau sudah gizi buruk ya langsung ke tata laksana gizi buruk. Sama juga dengan berat badan lebih, sama juga harus dilakukan intervensi dini. Pencegahan dan tata laksana gizi lebih bagi balita. Di sini harus kita kaji lagi, apa yang dimakan, jangan-jangan dia makannya sehari 5 kali. Minum susu sampai usia, misalnya di atas 2 tahun minum susunya masih seperti usia bayi baru lahir, masih 5 kali sehari, masih 6 kali sehari, banyak ya seperti itu. Nah itu harus dikaji ulang, kasih tahu ibu ini anaknya tidak butuh sebetulnya sebanyak itu. Nah itu kan bisa diintervensi. Tapi untuk anak-anak jangan disuruh diet ya.
Kadang lupa kita. Ibu ini harus diet, maksudnya diet itu makan sesuai berat badan idealnya, ya. Harapannya beratnya tidak turun tapi tidak nambah. Gitu ya. Jika sudah diintervensi tetap tetap tidak terkendali, tetap naik 1 on, 2 on, naik terus naik. Nah, mau tidak mau harus dirujuk ke fasilitas yang lebih lanjut. Ini untuk red flags-nya, tanda bahayanya, sudah diintervensi dini, sudah diedukasi, sudah dikasih terapi awal, tapi kok masih belum membaik, jangan-jangan ada kelainan jantung, jangan-jangan kok ada bising, kok anaknya ternyata selain kurus, kecil juga belum bisa berdiri, belum bisa ngomong, belum bisa apa. Nah, berarti dia ada kombinasi tuh, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, nah itu perlu dikaji lebih lanjut. Atau kayaknya sindromik nih, wajahnya kok sepertinya agak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Atau misalnya ada pembesaran organ, limfadenopati, infeksi, muntah, diare berulang, itu artinya ada problem medis yang lebih lanjut yang menyebabkan dia ada penyimpangan pertumbuhan. Nah, jika sudah ada red flags ini, maka sudah saatnya untuk dikaji lebih lanjut ya, cara medis. Yang kedua, untuk pemantauan perkembangan. Nah, ini pasti sudah pada familiar semua ya. Yang pertama, program surveillance dengan buku KIA, mengenali tanda dan gejala dini. Bahkan sudah dicegah seawal mungkin dari sejak di rumah itu sudah dipantau gitu. Supaya jangan sampai kelewat. Kalau sampai dia baru ketahuan di rumah sakit itu udah telat banget ya. Paling tidak di rumah itu sudah terdeteksi, kan udah dibuatkan tuh contrengan ya, anak sudah bisa ini itu diedukasi, udah diedukasi juga sih, tapi juga ada memang pada malas ngisi ya. Tapi ya udahlah disampaikan aja ya, dimotivasi terus. Ibu diisi di rumah Bu, sudah bisa apa, jadi tahu ini ada keterlambatan atau enggak. Kalau dia ngisi pasti dia akan tersadarkan gitu. Oh, kok ternyata anak saya 6 bulan kok contrengannya ternyata ada yang belum bisa. Nah, kalau dia dengan seperti itu kesadarannya meningkat. Buku ini diberikan pada semua bayi, sehat, sakit, mau dimanapun semuanya harus dapat dan harapannya semuanya akan mengisi gitu ya. Nanti dibaca oleh tenaga kesehatan atau kader gitu. Tahapan selanjutnya yaitu screening dan pra-screening dengan SDI-DTK. Jika di sini sudah ada mulai curiga nih, ada meragukan, ada penyimpangan kayaknya, baru dirujuk untuk diagnosis dan tata laksana lebih lanjut. Ya ini untuk konsepnya. Semua bayi idealnya akan diukur ya pertumbuhannya. Jika normal, lanjut ke stimulasi pemantauan tumbuh kembang. Jika tidak normal, tadi ya langkah intervensi dini atau identifikasi red flag. Jika sudah distimulasi, maka akan disesuaikan dengan checklist pertumbuhannya, checklist perkembangannya. Kalau memang normal sesuai usia ya sudah, lanjutkan program berikutnya sesuai usia. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 18 dan seterusnya. Jika ada masalah di usia berapapun, dilanjutkan ke pemeriksaan sesuai dengan buku SDI-DTK. Nanti interpretasinya ada 3, normal, meragukan, atau menyimpang. Yang meragukan ini yang boleh dilakukan intervensi dini. Meragukan itu misalnya KPSP skornya 7 atau 8. Intervensi dini dalam 2 minggu dilihat, oh ibu ini anaknya harus diajarin berdiri, kayaknya sudah mau bisa berdiri kok Bu, coba dulu ya nanti dilatih seperti ini sesuai yang di buku SDI-DTK-nya itu. Ternyata 2 minggu kemudian bisa berjalan, ya sudah normal sesuai usia. Tapi ternyata juga tidak bisa juga, sudah dilakukan intervensi dini, ya sudah lanjut untuk tata laksana lebih lanjut. Ini untuk jadwal-jadwalnya ya. KPSP di usia 6, 9, 18, 24 dan seterusnya, TDD dan TDR, lalu untuk deteksi dini yang lebih lanjut jika ada indikasi. Langkah-langkah intervensi dini yang pertama kita sampaikan dulu kepada orang tua ya, psikoedukasi, karena ini memang masalah yang sensitif. Kadang merasanya orang tua itu dimarahin, dibilang iya memang pasti gitu ya, dimarahin sama bu bidannya, dimarahin sama bu dokternya, anaknya nggak bisa jalan, nggak mau makan, dimarahin ya, bertumpuk-tumpuk masalahnya. Makanya kita harus psikoedukasi ya, ibu ini anaknya setelah diperiksa ternyata memang ada kekurangan ibu, ada yang harusnya sudah bisa tapi adiknya belum bisa. Coba yuk dicari tahu kenapa ya. Nah kita harus empati juga ya, karena sesama ibu-ibu harapannya lebih mengerti gitu. Oh ini ternyata anak ke-7 ya. Jadi ya masalahnya sudah ini ya sudah ibu saat ini fokus dulu kepada si kecil, distimulasi, diajarkan seperti ini gitu ya.
Lalu kita lihat faktor resikonya tadi. Oh ternyata misalnya anaknya jaraknya berdekatan atau misalnya jumlah anaknya banyak, itu faktor resiko. Faktor protektifnya ada nggak yang bantu ibunya di rumah, bantu merawat, bantu mengasuh gitu. Lanjut kita berikan informasi cara pengasuhan positif dan alternatif cara menyikapi masalahnya seperti apa. Komponen perawatan atau pengasuhan anak ya. Yang pertama yaitu good health. Good health artinya anak itu diharapkan mendapatkan pemantauan kondisi fisik dan psikologis atau pemantauan tumbuh kembang yang sesuai. Mendapatkan perawatan dengan kebersihan diri dan minimal infeksi. Mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Ini harus digali. Jangan-jangan masalahnya sudah sejak pemenuhan kesehatannya saja sudah tidak bisa gitu. Selanjutnya nutrisi. Nutrisinya terpenuhi atau enggak? Dimulai dari IMD, ASI eksklusif, MPASI-nya gimana? Apakah tepat waktu? Apakah tepat nutrisinya? Apakah caranya benar? Gitu. Lalu bagaimana pengasuhnya? Apakah pengasuhnya ini sensitif dan responsif? Apakah sudah diajak komunikasi dua arah? Apakah ada perilaku pemberian makan secara responsif feeding? Apakah pengasuh bisa mengenali bila anak tidak sakit atau anak sakit dan membawa ke petugas kesehatan? Itu harus dikaji ya, bagaimana sih pengasuhnya. Lalu ini juga yang masih sering terjadi. Apakah anaknya ini terjamin keamanan dan keselamatannya? Anak-anak itu harus selalu terpantau, terhindar dari risiko jatuh, tersengat listrik, luka bakar, dan juga tenggelam. Kalau masih terjadi hal-hal seperti ini, berarti dia tidak mendapat pola pengasuhan yang tepat. Karena berarti mungkin masih ada miss, masih ada kelewat, masih ada terabaikan, atau bahkan memang neglected gitu ya. Terakhir yaitu stimulasi sejak dini tadi ya. Kita mau memanfaatkan momen synaptogenesis dan juga neuroplasticity yang maksimal. Harusnya stimulasi itu sifatnya timbal balik dua arah. Jadi anak bermain itu bukan ditungguin, bukan disatpamin gitu ya, tapi diajak bermain bersama. Jadi orang tuanya ikut menjadi anak-anak dulu ya. Paling tidak matanya setara, komunikasinya dua arah. Anaknya diajak ngomong, diajak bermain bersama, bukan diawasin gitu ya. Kita seperti satpam menunggu anak bermain, bukan ya. Rutin. Jadi nggak bisa satu kali seminggu, nggak bisa. Harus setiap hari, sepanjang waktu. Lalu sesuai dengan usia tahapan perkembangannya, suasananya menyenangkan, tidak ada paksaan, tidak ada hukuman. Kalau bisa dipuji, kalau tidak bisa dicoba lagi. Lalu ini yang sering jadi masalah juga, terutama dari aspek perkembangan dan juga aspek bicara dan juga bahasa, yaitu adanya screen time. Alangkah baiknya, meskipun belum ada masalah, kita kembali ajalah ke rekomendasi IDAI-nya. Toh penelitiannya sudah banyak kok. Toh buktinya juga sudah banyak kok yang terjadi di anak-anak ya. Nggak harus kita menunggu muncul masalah, nggak harus menunggu speech delay. Kita sebisa mungkin terapkan sesuai dengan rekomendasi screen time. Anak-anak itu tidak mampu membeli HP. Jadi kalau dia melihat HP, itu pasti diberi HP. Gitu ya prinsipnya ya. Emang sulit, tapi dicoba, disampaikan lagi, diedukasi lagi. Kurang dari 1 tahun sama sekali tidak direkomendasikan. Toh dia ya nggak terlalu kelihatan itu siapa yang di video call, dia juga nggak terlalu ngeh ya. Setelah 1 tahun, ada juga yang rekomendasi 6 bulan masih oke lah. Hanya untuk video call, tidak untuk yang lain sampai usia 2 tahun. Setelah 2 tahun berarti sudah boleh. Sebisa mungkin, seminimal mungkin, semakin sedikit semakin baik. Tontonannya juga dibatasin, jenis tontonannya dibatasin, waktu menontonnya dibatasin. Kalau nggak menonton, tambah bagus lagi. Lalu ini tadi untuk red flags-nya, kapan harus dirujuk, pastinya sudah disesuaikan saja dengan alur rujukannya. Kalau sudah ada hal-hal berikut, ya kita harus periksa lebih lanjut. Tidak cukup dengan edukasi dan intervensi dini aja. Ini untuk alurnya. Iya. Masih ada waktu? Terima kasih Dr. Safira, bisa duduk sekalian nanti tanya-tanya. Oke, jadi ini luar biasa. Oke, tumbuh kembang anak itu sekarang memang jadi tren luar biasa gitu, oke. Karena apalagi setelah era COVID ya, jadi digitalisasi sebenarnya ada positif dan negatifnya ya. Utamanya ya mohon izin ya, ini kita mempunyai problem yang sama sebenarnya. Kita sebagai pekerja, anak kita nih ya, kadang mohon maaf dengan simbahnya
atau dengan momongnya gitu ya. Transfer of knowledge-nya itu kadang gini ya, kadang kendalanya kita nggak usah jauh-jauh ke orang lain deh, ke anak kita gitu kadang ya, apalagi ini yang udah simba-simba nih, udah punya anak, anaknya bekerja juga, anaknya dimomong gitu. Nah, ini menjadi problem gitu ya. Nah, tadi kami memang secara internal speech delay ini tuh udah banyak gitu dokter J. Speech delay karena screen time itu banyak gitu ya. Jadi ini menjadi problem yang muncul grafiknya dan meningkat trennya setelah COVID gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter Safira tadi sedikit merangkum. Ingat, otak kita itu ternyata sarafnya dengan usia 5 tahun sama ya dok ya, kurang lebih ya. Ini sama gitu. Jadi tadi dari ketika bayi, ketika lahir asfiksi terjadi saat inilah saat dewasa pengembangan optimalisasi generasi emas tadi 2030. Nah, tergantung dari screening awalnya. Kalau sudah lewat-lewat tinggal dipoles-poles saja gitu ya dok ya. Oke, kurang lebih itu ini problemnya soalnya relate sekali ini karena saya juga punya anak kecil ya bu ya, usia di bawah 5 tahun semua. Wah, luar biasa juga itu ya gitu. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi saya juga ada pertanyaan banyak ya, tapi kita beri kesempatan kepada teman-teman semua. Oke. Satu, udah ada satu, dua, yang sebelah sini saya beri kesempatan, tidak ada. Mungkin ada lagi, satu ada 3 pertanyaan. Oke, sudah. Satu pertanyaan Ibu Yen Irfan dengan kerudung hitam, monggo dengan nama dan dari mana? Irfan? Dulu? Oke. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fatum. Saya dari Praktek Bidan Mandiri. Yang mau saya tanyakan, kapan perlu melakukan screening autisme atau gangguan spektrum dan yang lainnya? Karena saya bidan praktisi yang praktek, tidak jarang ada yang datang, ibu membawa anaknya, dan itu terkadang saya lihat begitu bawa bayi baru lahir atau misalkan udah umur 1 bulan, terlihat secara fisik dari bagian wajah atau misalkan dari riwayat kehamilan yang sudah diyakinkan oleh ibunya bahwa ibu hamil ini sudah makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah, dan yang lainnya secara seimbang, dan dilihat dari tingkat ekonominya juga bukan orang yang susah. Itu dan kemudian ketemu lagi di umur anak yang 1 tahun, ternyata anak ini ada gangguan gitu dokter, sepertinya autis, dan memang setelah dikonsultasikan oleh dokter spesialis anak, ternyata memang benar ada gangguan autis, tapi tidak begitu parah dan masih bisa terlaksanakan intervensinya gitu. Mohon penjelasannya dokter. Siap. Nanti kita kumpulkan dulu gitu dokter ya. Yang kedua dari sini. Nah, tadi Amin. Nah, itu hati-hati ini kan udah dokter anak nih. Jangan coklat ya. Kasih dikit aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukti Aroh dari Puskesmas Batang 4. Kami mau tanya Bu, apa itu awal kehidupan otak itu yang maksudnya itu kok plastik gitu. Terus ini Ibu bahwa di puskesmas kami itu banyak anak yang pertumbuhan dan perkembangannya itu kurang, misalnya tempat kami itu tiap bulan itu kira-kira ya 2-1 itu muncul karena mungkin kurang perkembangan dari pendidikan orang tuanya mungkin Bu, sehingga anak kecil itu sering dibawain HP gitu Bu. Jadi banyak yang 3 tahun belum bisa bicara. Terus yang kedua itu ini Bu, kebanyakan itu pasien yang komplikasi dari kejang itu akhirnya itu mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangannya sampai 5 tahun, sehingga sampai 5 tahun pun belum bisa apa-apa. Ya kami sudah
bolak-balik ke rumah sakit Khotijah juga bikinkan rujukan. Nah, itu bagaimana penanganannya agar biar anak itu bisa cepat pulihnya. Terima kasih. Kausatif malah ada case-nya langsung gitu. Nanti oke, yang berikutnya dari tadi di tengah ya apa tuh di Nah, aku di tengah hitam. Oke. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ana Ekawati dari Puskesmas Wiradesa. Mau menanyakan Ibu, tadi mungkin ada sedikit yang sudah disinggung sama Bu Mutiaroh nih. Mohon minta tolong di-share kiat-kiat atau apa ya Bu, tips yang efektif untuk anak-anak yang sudah kecanduan sama gadget itu. Nggih, karena memang banyak sekali Bu, di kunjungan puskesmas kami juga banyak yang bermasalah dengan itu Bu. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun. Oke, pertanyaan pertama dokter dari Bu Fatum deh. Dari BPM tadi bagaimana screening untuk autism dan spektrum disorder yang lain? Ya, terima kasih. Yang pertama untuk autism sendiri ya, diagnosis autism itu kita harus sangat berhati-hati ya. Karena perilaku autistik istilahnya ya, anaknya nggak ada kontak mata, suka bermain sendiri, itu bisa ditemukan tidak hanya pada autisme. Dan autisme itu kelainan yang sudah terjadi sejak di dalam kandungan. Jadi sekali bilang autistik, kita besoknya nggak bisa bilang bulan depan, oke Ibu sudah sembuh, nggak bisa. Jadi sangat sulit untuk mendiagnosis autism. Boleh kita kalau curiga kita tulis dulu perilaku autistik gitu. Dan itu disampaikan ke orang tuanya, Bu ini ada gejala perilaku autistik. Belum tentu anaknya autism, belum tentu anaknya autis. Karena sekali autis itu sangat susah kita untuk menarik diagnosis itu. Bahkan harus menggunakan DSM-5 dari dokter anak atau konsultan tumbuh kembang anak, harus dibuka lagi bukunya, diagnosisnya dicocokin lagi, dicontrengin sesuai dengan kriteria DSM-5, baru tegak diagnosis autism gitu ya. Untuk screening toolsnya dengan MCAT yang sudah ada di SDIDTK itu bisa digunakan untuk screening. Paling diagnosisnya cuma bisa munculnya suspek ASD gitu ya. Kalau udah dari skor MCAT-nya udah banyak banget, paling bisanya munculnya diagnosis sebagai curiga autism gitu atau tulis saja perilaku autistik. Terapinya juga pada perilaku autistik maupun ASD yang sudah tegak sama. Ya, kalau dia biasanya tuh gejalanya kalau 1 tahun itu mungkin nggak terlalu dini ya. Anak 1 tahun sendiri, anak usia 1 tahun memang suka bicara sendiri. Jadi nggak bisa kita berharapkan anak 1 tahun bicara kontak 2 arah juga emang agak lebih sulit. Biasanya 2 tahun itu baru muncul, baru jelas gitu. Atau 18 bulan lah, anaknya sudah mulai ngoceh, udah mulai lancar bicara, baru dia akan tampak lebih jelas. Boleh kita curiga sejak awal nggak apa-apa. Kalau untuk autism beda seperti hiperaktif. Kalau hiperaktif kita tunda lagi diagnosisnya sampai usia 3 tahun gitu. Paling dibantu dengan screening tools seperti MCAT dan lain-lain. Lalu jika ada curiga maupun dia tegak diagnosis ASD ataupun hanya curiga ASD, sama terapinya yaitu konsultasi ke psikolog klinis untuk terapi perilaku. Biasanya pasti ada gangguan bicara, speech delay. Jadinya nanti mungkin perlu untuk terapi bicara dan lain-lain. Gitu. Gitu deh. Jadi memang autism itu sekarang jangan sampai self diagnosis ya. Kalau self diagnosis yang khusus sendiri ya, tapi mendiagnosis anak kita terlalu dini atau ngapunten ya, ini yang menjadi problem itu adalah lingkungan sebenarnya ya Dok ya. Judging ya. Seringnya ini anaknya autis nih dan sebagainya ya, atau hiperaktif gitu ya, atau ADHD dan sebagainya. Karena informasi yang sangat mudah diakses saat ini seperti TikTok, media dan sebagainya. Jadi paling baik adalah dikonsultasikan, gitu ya, dikonsultasikan, utamanya pada ahli. Gitu ya. Yang kedua, perihal tadi dari hampir sama gitu dengan pertanyaan dari Wiradesa ya, Ibu. Perihal kondisi-kondisi dengan tadi screen time ya, yang kecanduan gadget ini problem semua ibu-ibu secara mayoritas. Akhirnya dampaknya adalah gangguan perilaku ya Dok, sepertinya ya. Karena saya juga ada, mohon maaf, jadi suka mukulin orang tuanya. Orang tuanya kalau nggak mau diberi, nggak hanya mukul ya, kekerasan fisik terjadi di sana gitu. Anak kecil ya, gitu. Karena anaknya nggak tega, nggak popo wes ya, nggak popo wes, nggak popo ya tidak ya gitu ya. Monggo Dok.
Ya, selanjutnya untuk yang terkait plastik tadi ya. Plastik neuroplastis itu artinya kelenturan otak. Itu hanya istilahnya aja. Plastik itu artinya kan dia lentur ya. Operasi plastik sama aja beda ya, bukan plastik seperti yang kayak ini. Neuroplastis itu artinya kelenturan saraf atau kelenturan otak. Di mana semakin dia lentur, fungsinya otak itu akan semakin baik. Gitu. Intinya untuk perkembangan otak, untuk fungsionalnya itu maksimal jika di 3 tahun pertama. Lalu yang kedua terkait anak yang sudah kejang tadi, sudah terlanjur kejang usia kurang dari 2 tahun, apalagi asfiksia. Memang dengan asfiksia, dengan kejang, HIE itu banyak sekali dari miliaran sel otak itu yang dia mati. Sel otak itu tidak seperti kulit, kalau luka sembuh nggak ada bekasnya, nggak bisa. Kalau otak itu, kalau sudah mati selnya ya sudah. Ya sudah, sel yang mati itu sudah tidak bisa dia kembali pulih, tidak ada bekasnya, tidak bisa. Makanya mungkin kalau memang dianya dulunya asfiksia, dia dulunya kejang, dan kejangnya juga kejang yang lama, kejang yang berulang, kejang di usia-usia yang dini ya. Semakin dini kejangnya, misalnya neonatus, neonatal seizure, kejang neonatus, efeknya lebih besar. Kalau cuma kejang demam sederhana, jangan-jangan tidak berpengaruh gitu ya. Jadi kejangnya memang mungkin yang epilepsi di usia 1 tahun pertama. Ya prinsipnya kita cegah kejangnya jangan sampai berulang. Jangan sampai kerusakan otaknya itu berlanjut. Karena otak kalau sudah rusak ya sudah, kita optimalkan sel-sel otak yang sehatnya. Gitu. Dengan cara apa? Ya tadi kalau sudah lewat 5 tahun, sudah lewat 2 tahun, kita optimalisasi dengan fisioterapi, istilahnya tambal-tambal gitu ya. Tambal-tambal harapannya anak ini bukan cerdas, produktif, mandiri, semuanya mau digabung menjadi satu, mungkin kita ekspektasinya turunkan. Kita kasih target perlahan ke orang tuanya. Bu, paling tidak anaknya bisa berdiri aja dulu. Jadi kan nggak susah digendong, anaknya mobilitasnya bagus, nggak kena pneumonia karena tidur terus, nggak obesitas atau nggak gizi kurang karena nggak bisa menelan gitu. Beda-beda pendekatannya anak sehat dengan anak yang tadi sudah terlanjur mengalami kerusakan otak yang berat. Kita targetnya kalau ini dari bawah dulu. Anaknya mandiri aja dulu, bisa makan, bisa berdiri. Oh bisa ternyata di fisioterapi 3 bulan, 6 bulan, alhamdulillah anaknya udah bisa berdiri dok. Oke kita naikkan, anaknya bisa bicara. Jadi dia mau apa itu dia bisa mengutarakan. Karena kalau dia nggak bisa bicara, pasti dia nanti jadinya marah, tantrum. Dia jadinya nangis, dia jadinya kekerasan fisik, mukul gitu. Targetnya naik bertahap, beda pendekatannya sama kalau anak yang sehat, bugar dari lahir. Terus yang selanjutnya, kecanduan gadget ya. Masalah ibu-ibu seluruh Nusantara ya ini. Sulit gadget itu kalau dikurangin. Nah, mudah kalau di stop. Gitu. Boleh minta bantuan dokter atau dokter anak untuk melihatkan kalau handphonenya diambil sama dokternya boleh. Kalau anak yang masih belum terlalu mengerti ya, kalau anak udah SD udah lebih susah lagi. Jadi susah kalau mau dikurangin. Bu dikurangin bu, jangan 1 jam, jangan 5 jam sehari, 2 jam aja, susah. Lebih mudah kalau sudah muncul gangguan perilaku, sudah muncul speech delay, sudah muncul tantrum, gangguan tidur, stop HP-nya. HP itu alat komunikasi, hanya digunakan untuk telepon. Kesulitannya orang tuanya harus stop juga itu. Orang tuanya boleh main HP kalau anaknya tidur. Nah, gitu jadi kita harus memang kadang cara edukasinya adalah semua pengasuhnya harus duduk bersama. Jadi nggak cuman ibunya, ibu jangan dikasih HP, besok yang ngasih HP bapaknya, nggak gitu ya. Bapaknya masuk datang, mbahnya masuk datang, ibunya masuk datang. Adek ini handphonenya diambil, nggak boleh lagi main handphone. Handphone itu hanya untuk telepon, hanya untuk alat komunikasi. Nah, ayah ibunya juga mencontohkan itu. Nah, ibu ambil handphone untuk membalas pesan, untuk telepon. Kalau ibunya nonton HP anaknya nggak boleh ya, anaknya marah lah, ya. Gitu. Dan ini saya sudah sering sekali melihat kasus-kasus yang berat dengan stop screen time 1 bulan, anak speech delay itu langsung bisa bicara. Ya nggak langsung lancar, tapi langsung bertambah jumlah kosakatanya. Bukan dengan dikurangin, tapi dengan di stop. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Gitu. Kalau kitanya yang mengedukasi aja nggak yakin, gimana pasiennya pasti lebih nggak yakin lagi. Jadi kitanya juga harus yakin
Ibu juga baik untuk ibu dengan mengurangin screen time di ibunya gitu. Oke. Oke, gitu deh. Jadi memang ini problem semuanya. Saya yakin kita pun yang ada di sini ya, saya sendiri ya. Tadi di rumah pekerjaannya di telepon terus gitu ya, apalagi dokter-dokter gitu, kadang ngomong, "Aduh, ini telepon ini yang memberi pengertian pada anak bahwa ini tuh telepon ya gitu ya." Sekarang kan nggak boleh kau bilang tidak ya, tapi tetap nggak boleh gitu ya. Itu monggo. Sekarang kan ada dikotomi perihal apa asuh zaman sekarang dan VOC ya zaman dulu gitu ya. Jadi monggo nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi di sini ada yang sudah punya putra, ada malahan sudah punya cucu gitu ya. Kita harus melek dengan kondisi. Ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi dari saya dok. Tadi soalnya ada satu yang cukup menarik dan ini cukup sering terjadi di masyarakat. Mohon izin nih, kita sama-sama FKTP. Kita sudut pandangnya sama-sama FKTP. Ini hal susu dokter. Tadi kan dokter menyampaikan bahwa susu ini sebenarnya ya nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Tapi kenyataannya di masyarakat, kalau nggak mau makan susu, gitu ya dok ya, bener ya dok ya. Jadi nggak mau ini, pokoknya anaknya nggak mau minum susu ini makanya badannya kecil, gitu ya. Ini mau susu ini yang mahal apa dan sebagainya gitu. Nah padahal kebutuhan anak kan karbohidrat, protein, lemak gitu ya dok ya. Nah apabila untuk anak-anak yang kebutuhan protein, karbohidrat, lemaknya sudah tercukupi dok, masih perlu nggak sih susu dok? Seperti itu. Di atas 2 tahun ini konteksnya. Iya, untuk anak di atas 2 tahun susu boleh prinsipnya. Jika tidak ada overweight, tidak ada obesitas, susu boleh sebagai tambahan asupan kalsium dan juga vitamin D. Prinsipnya gitu. Sama seperti makanan lain pengganti susu yang mempunyai kadar kalsium dan vitamin D yang baik. Kalau mau digantikan dengan lemak hewani lain, sumber kalsium lain, sumber vitamin D lain, boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau mau mudah, praktis ya, susu yang disarankan adalah susu pasteurisasi atau susu UHT. Nah, bukan susu formula sayangnya ya, yang direkomendasikan memang itu, susu pasteurisasi atau susu UHT terutama yang plain. Yang plain pun sekarang masih tricky lagi, harus dibaca komposisinya. Susunya berapa persen? Ternyata 40%. Ternyata di mana? Itu nanti yang menjadi penyulit ya. Yang boleh makanya susu sapi segar pasteurisasi atau susu UHT yang isinya susu gitu. Oke, jadi dicek ya Bu deh. Tadi sudah disampaikan. Jadi tadi yang di atas 2 tahun gitu ya yang boleh UHT gitu ya. Tahun sudah boleh. 1 tahun sudah boleh ya UHT ya. Tahun memang masih diperlukan karena MPASI-nya kan belum mencukupi 100%. Siap. Jadi tadi apalagi sekarang isunya kan perihal accessibility anak-anak kita terhadap gula kan sekarang sangat mudah ya dok ya. Hati-hati angka gagal ginjal dan sebagainya juga semakin tinggi dan sebagainya. Jadi harus hati-hati. Berikan sesuatu pada anak kita. Gitu ya. Ngasih jajan sekarang ya pasti ada micinnya ya. Ya, jadi monosodium glutamat, kalau micin kan merek ya, monosodium glutamat lebih tepatnya ya. Ya. Itu loh. Wah, ini kalau ini nggak bisa ditolak loh. Satu. Ini nggak bisa ditolak kalau yang ini. Oh nggih. Nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohilah dari PMB. Yang saya mau tanyakan dokter, sejak umur berapa bayi atau anak untuk mengetahui bahwa itu tuli, itu penting sekali, banyak dokter. Tuli, dan itu tidak selalu bisu ya. Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pertanyaannya ya. Screening pendengaran itu bahkan sejak bayi baru lahir. Neonatus yang beresiko itu kalau di rumah sakit tipe A, semua neonatus beresiko itu sudah lakukan screening pendengaran dengan OAE. Nah, OAE itu bisa dari neonatus. Jadi bayi-bayi beresiko kalau di rumah sakit seperti Karyadi, Sarjito itu udah otomatis screening jantung, pendengaran, penglihatan. Tiga-tiganya. Di luar negeri nggak usah nunggu rumah sakit tipe A. Di semua center bayi beresiko akan di screening. Kalau di kita, vaskes kita itu lagi-lagi kembali ke bayi beresiko. Bayi beresiko kita edukasi, ibu ini beresiko, tidak ada salahnya di screening. Jantung, mata, dan pendengaran, 3 itu.
Misalnya sangat-sangat prematur, udahlah di screening aja. Boleh kok itu ditanggung juga sama BPJS. Kalau bayi sehat itu memang tidak semuanya. Terus yang kedua BERA. Kalau BERA itu masalahnya alatnya itu diameternya itu kayaknya paling kecil 40 cm. Jadi nunggu kepalanya 40 cm baru bisa dicek BERA. Gitu. Jadi sedini mungkin bisa, kalau soal bisa atau tidaknya bisa, kalau mau dirujuk dari OAE neonatus sudah bisa, bayi-bayi yang sangat prematur itu langsung bisa di OAE, asal dia udah bugar ya. Terus kalau untuk BERA, di sini kan adanya BERA ya di Pekalongan, itu biasanya nunggu lingkar kepalanya di atas 40 cm. Tapi disesuaikan sama alatnya yang ada di rumah sakit. Mungkin di rumah sakitnya alatnya ternyata lingkar kepalanya lebih besar lagi ya nunggu segitu kepalanya gitu. Seperti itu nih, BNJ. Karena memang ya satu keterbatasan gitu, keterbatasan. Jadi intinya kalau memang ada indikasi ya dok ya, atau dari screening awal memang dicurigai faktor risiko ya memang direkomendasikan untuk dilakukan screening. Tapi memang mungkin di sini di daerah Pekalongan sudah ada dok, sudah keraton ya sudah ada gitu. Jadi nanti coba kami kejar ke sana ya dok ya, kita apa namanya? Karena kendalanya adalah satu sebenarnya. Pembiayaan asuransi kita saat ini tidak mendukung untuk itu gitu ya. Saya sih nggak usah nyebutin apanya ya gitu. Jadi soalnya direkam ya. Tapi kita tahu bersama gitu ya. Jadi tidak mengcover nah gitu. Jadi mengcover kalau sudah menjadi indikasi dan pasti saja. Oke. Terima kasih Dokter Safira. Terima kasih. Kita pilih lagi Dokter Safira. Oke. Ini luar biasa sekali ya. Ini mohon izin sebenarnya saya sambil belajar karena anak saya juga masih kecil-kecil ya dok ya. Gitu ya. Jadi semoga apa yang didapatkan hari ini ibu semua, kami ingin menambahkan juga di tempat kami sudah insya Allah dari rehab medis untuk pelayanan tumbuh kembang sudah lengkap. Ada terapi bicara, okupasi terapi, ya ada fisioterapi dan ada psikolog klinis untuk gangguan-gangguan perilaku dan sebagainya. Jadi apabila ditemukan pasien-pasien mungkin ya screening di awal dengan tadi kecurigaan perilaku autism belum didiagnosis ya, tapi kecurigaan perilaku autism belum selalu autisme dan gangguan-gangguan yang tadi speech delay atau development delay dan sebagainya, monggo insya Allah di tempat kami sudah lengkap dari fisioterapi, terapi bicara, okupasi terapi dan psikolog klinis, dan insya Allah dari dokter anak juga sudah mumpuni seperti itu. Jadi dari kami terima kasih banyak Ibu Sampurnawo di Rumah Sakit Otija. Poli ini adalah digunakan untuk Dokter Safira juga. Insya Allah nyaman, ada tempat main untuk anak juga. Poli rehab juga ada di sini, terapi bicara juga ada di pojok sana itu. Jadi untuk anak-anak insya Allah nyaman ada di sini, gitu. Jadi ini ruangan baru kami yang kami representasikan untuk memberikan kenyamanan pada pasien. Outputnya adalah kepuasan pasien. Apoteknya terpisah di sini Ibu, nggak usah ke bawah, jadi satu pintu. Datang tadi diantar sama mbaknya, diarahin sama apa namanya duta kami, terus diarahkan ke lift di sini, jadi lebih nyaman. Seperti itu. Terima kasih Dokter Safira atas sharingnya. Semoga apa yang didapatkan oleh ibu semua bisa diteruskan kepada masyarakat ya, pada kader-kadernya semua. Jangan tahu ini masih ada 3 kotak nanti bagi sama mbaknya ya. Kalau saya nggak ikut-ikutan bagi. Dari saya mohon maaf apabila salah kata. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Kami mengucapkan perwakilan dari manajemen Rumah Sakit Otija. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan tenaganya di Rumah Sakit Otija. Saling berkolaborasi, dan yang terakhir sat-sat bersama Siti Khadijah. Dari saya mohon izin, ini kadung mau lupa barusan. Ini ada pantun tapi mohon dibantu ya. Dibantu dibantu ya. Sini udah pantun nih. Tuh, bentar. Pagi-pagi masak sayuran. Tidak lupa makan ibu. Rumah Sakit Siti Khadijah semakin di depan. Melayani sepenuh hati hanya untukmu.